Halo adik-adik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan garis lurus. Di sini kita akan bicara tentang yang pertama, garis yang memotong kedua sumbu. Yang kedua, soal cerita yang berkaitan dengan permasalahan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang garis memotong kedua sumbu. Di sini untuk A, garis miring ke kiri. Di sini pada persamaan garis lurus AX tambah BY sama dengan C, gradiennya dapat dicari dengan menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Di sini untuk gambar grafik garis miring ke kiri, itu bentuknya akan seperti ini. Jika grafiknya garis miring ke kiri, maka rumusnya M sama dengan negatif A per B. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan salah satu contoh soal tentang grafik garis miring ke kiri. Di sini persamaan garis yang melalui titik 4,2 dan sejajar dengan garis 2x kurang y tambah 5 sama dengan 0. Di sini untuk cara menjawab pertanyaan di atas yaitu pertama, kita harus mengetahui apa saja yang diketahui pada soal. Nah, di sini yang diketahui pada soal nilai x-nya sama dengan 2 dan nilai y-nya sama dengan negatif 1. Nah, sedangkan yang ditanya yaitu garis yang sejajar dengan garis 2x kurang y tambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, adik-adik bisa gunakan rumus M sama dengan negatif x per y. Nah, di sini untuk nilai x-nya sudah diketahui di sini yaitu positif 2. Jadi negatif 2 per negatif 1 sama dengan 2. Jadi nilai M-nya sama dengan 2. Nah, karena yang akan dicari adalah garis yang sejajar dengan garis 2x kurang y tambah 5 sama dengan 0, maka nilai gradien garis yang akan dicari adalah M sama dengan 2. Nah, di sini untuk persamaan garis yang akan dicari melalui titik 4,2, yang pertama kita harus ketahui dulu nilai x1 dan nilai y1. Nah, di sini dari soal kita sudah ketahui nilai x1-nya yaitu 4. Nilai x selalu di bagian depan dan nilai y selalu di belakang ya. Jadi untuk nilai x1 4 dan nilai y1-nya 2. Nah, di sini kita masukkan rumus y kurang y1 sama dengan M dikali x kurang x1, di mana nilai y-nya belum diketahui, jadi kita tulis kembali nilai y-nya. Sedangkan nilai y1-nya sudah diketahui yaitu 2. Jadi y kurang 2 sama dengan nilai gradiennya juga sudah diketahui yaitu 2. Jadi di sini y kurang 2 sama dengan 2 dalam kurung atau dikalikan 2 dikalikan x kurang negatif 4. Di sini x-nya belum diketahui, jadi kita tulis kembali nilai x-nya. Kita tulis kembali x-nya. Lalu kurang nilai x1-nya yaitu 4. Jadi di sini x kurang 4. Nah, selanjutnya y kita tulis kembali kurang 2 sama dengan 2x kurang 8. Nah, di sini 2x kurang 8 diperoleh dari 2 dikali x dan 2 dikali negatif 4. Jadi 2 kali x sama dengan 2x, 2 kali negatif 4 sama dengan negatif 8. Jadi di sini kita ubah menjadi 0 sama dengan 2x kurang y kurang 8 tambah 2. Kenapa di sini ditambah 2? Karena y kurang 2 ini
dipindahkan ke ruas kanan, jadi hasilnya positif. Jadi diubah tandanya menjadi positif 2. Selanjutnya 0 sama dengan 2x kurang y kurang 6. 6 diperoleh dari negatif 8 ditambah 2. Yang kedua, kita akan membahas tentang garis miring ke arah kanan. Nah, di sini untuk garis miring ke arah kanan bentuk grafiknya akan seperti ini. Nah, adik-adik perlu ketahui pada persamaan garis lurus AX tambah BY sama dengan C, gradiennya dapat dicari dengan M sama dengan A per B. Di sini Ibu sudah menyiapkan salah satu contoh soal persamaan garis yang melalui titik 6,2 dan sejajar dengan garis 6x kurang 2y tambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini untuk cara menjawab soal di atas, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal dan ditanya. Nah, di sini yang diketahui dari soal, nilai x-nya sama dengan 6. Nilai x-nya sama dengan 6 dan nilai y-nya sama dengan negatif 2. Nah, di sini yang ditanya garis yang sejajar dengan garis 6x kurang 2y tambah 8 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, adik-adik bisa gunakan rumus M sama dengan X per Y. Nah, di sini dari soal nilai X-nya sama dengan 6 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 2. Jadi 6 per negatif 2 sama dengan negatif 3. Karena yang akan dicari adalah garis yang sejajar dengan garis 6x kurang 2y tambah 8 sama dengan 0, maka nilai gradien garis yang akan dicari adalah sama M negatif 3. Nah, persamaan garis yang akan dicari melalui titik 6,2 yaitu, nah di sini yang diketahui nilai x1 dan y1. Nilai x1-nya yaitu 6 dan y1-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita masukkan rumus y kurang y1 sama dengan m dikali x kurang x1. Di sini nilai y-nya belum diketahui, jadi kita tulis kembali. Nah, nilai y1-nya sudah diketahui yaitu 2 dan nilai sama dengan nilai m-nya atau nilai gradiennya sudah diketahui yaitu negatif 3, jadi kita tulis di sini negatif 3 dikali nilai x-nya belum diketahui, kita tulis kembali nilai x-nya, lalu kurang nilai x1-nya di sini sudah diketahui yaitu 6, jadi kita tulis 6. Selanjutnya kita tulis y kurang 2 sama dengan negatif 3x kurang 18. Negatif 3x kurang 18 diperoleh dari negatif 3 dikali x sama dengan negatif 3x, lalu negatif 3 dikali negatif 6 sama dengan 14. Nah, di sini kita tulis 0 sama dengan negatif 3x kurang y kurang 18 tambah 2. Di sini ditambah 2 karena jika negatif 2 dipindahkan ke ruas kanan, maka tandanya akan berubah menjadi positif 2. Jadi di sini ditambah 2. Selanjutnya 0 sama dengan 2x kurang y kurang 16. 16 diperoleh dari 18 ditambah 2 sama dengan 16. Berikutnya kita akan bahas tentang menentukan persamaan garis jika diketahui grafiknya. Nah, di sini adik-adik, Ibu sudah menyiapkan satu contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan gambar di bawah. Di sini yang ditanyakan gradien garis AB adalah. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar tabel di sini. Nah, di sini adik-adik untuk cara penyelesaiannya, ini adik-adik perlu ketahui bahwa yang diketahui dari soal, dari gambar ini lebih tepatnya
nilai Y sama dengan 6 dan nilai X-nya sama dengan 4. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan di sini ada gambar grafik. Nah, di sini. Ini untuk nilai X, untuk garis X-nya, untuk sumbu X-nya, dan ini untuk sumbu Y-nya. Ini garis AB yang memotong sumbu Y dan X atau X dan Y. Nah, untuk penyelesaiannya di sini yang diketahui nilai Y sama dengan 6. Nilai Y sama dengan 6 diperoleh dari di sini adik-adik bisa lihat sendiri untuk sumbu Y-nya. Adik-adik bisa hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nilai Y-nya sama dengan 6. Sedangkan untuk nilai X-nya sama dengan di sini 0, 1, 2, 3, 4. Di sini kan sumbu X. Jadi di sini yang diketahui nilai Y-nya sama dengan 6 dan nilai X-nya sama dengan 4. Nah, di sini yang ditanyakan nilai M atau nilai gradiennya. Untuk penyelesaiannya, adik-adik bisa gunakan rumus M sama dengan Y per X. Nah, di sini sudah diketahui nilai Y-nya sama dengan 6 dan nilai X-nya sama dengan 4. Jadi di sini 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Di sini 3 per 2 karena 6 dibagi 2 sama dengan 3 dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi gradien garis AB adalah 3 per 2. Berikutnya kita akan membahas tentang soal cerita yang berkaitan dengan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Di sini soal pertama, jika adik-adik menemui persoalan seperti ini, adik-adik bisa menyelesaikan soalnya dengan menggunakan cara berikut. Nah, di sini sebidang tanah dengan harga perolehan sebesar 50 juta rupiah diperkirakan mengalami tingkat kenaikan konstan sebesar 200.000 rupiah per tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Tentukan persamaan garis harga tanah tersebut dan harga tanah setelah 5 tahun. Nah, untuk cara penyelesaiannya, pertama-tama kita misalkan nilai X-nya sama dengan kurun waktu dalam tahun dan nilai Y-nya yaitu nilai harga dalam rupiah. Nah, di sini dari data diketahui bahwa nilai Y sama dengan 50 juta. Jika X sama dengan 0, misalkan gradiennya adalah M, maka M sama dengan 200. M sama dengan 200 karena tiap tahun bertambah sebesar 200.000 rupiah. Dengan demikian diperoleh persamaan garis harga sebagai berikut. Y sama dengan MX tambah C. Di sini nilai Y-nya belum diketahui, jadi Y sama dengan nilai M. Nilai M-nya yaitu nilai gradiennya yaitu 200 dikali X tambah nilai C-nya 50 juta. Untuk X sama dengan 5, maka Y sama dengan 200 dikali, di sini nilai X-nya sudah diketahui yaitu 5. Jadi 200 dikali 5 ditambah 50 juta sama dengan 1 juta tambah 50 juta sama dengan 51 juta. Jadi harga tanah setelah 5 tahun adalah sebesar 51 juta ribu rupiah. Untuk soal nomor 2, di salah satu kota X di Pulau Jawa, pertambahan penduduk tiap tahunnya selalu tetap pada tahun 2005 dan tahun 2011. Jumlah penduduk di kota itu berturut-turut 600.000 orang dan 900.000 orang. Berapa jumlah penduduk di kota itu pada tahun 2015? Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita misalkan nilai X-nya yaitu waktu dan nilai Y-nya yaitu jumlah penduduk. Nah, di sini kita masuk ke rumus Y kurang 600.000
per 900 kurang 600.000, Y kurang 600.000 per 900.000 kurang 600.000 sama dengan X kurang 2005 per 2011 kurang 2005. Di sini Y sama dengan 300.000 per 6 dikali X kurang 2005 ditambah 600.000. Selanjutnya Y sama dengan 50.000 dikali X kurang 2005 tambah 600.000. Untuk X sama dengan 2015, maka Y sama dengan 50.000 kali 2015 kurang 2005 tambah 600.000 sama dengan 1.100.000. Jadi pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 sama dengan 1.100.000. Sekian materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian.